Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Sebuah video yang cukup mengejutkan dari Kiai Ubaidillah Ahmad Tamam Munji. Dan tentu ini sangat luar biasa sekali, penting untuk kita ketahui bersama. Video terbarunya dengan sebuah judul yang sebentar lagi akan kita putarkan ya. Memahami kemarahan Gus Nuril menyaksikan Habib yang kian jumawa. Nah ini ya, ini menarik dan mohon untuk teman-teman agar supaya menyimak ya dari awal sampai akhir ya, banyak hal-hal yang perlu untuk kita cerna di sini ya, perlu untuk kita ketahui. Jadi judulnya itu memahami kemarahan Gus Nuril menyaksikan Habib yang kian jumawa. Jadi itu ya, biar tidak panjang lebar seperti biasa, sebelum kita putarkan videonya, kita intro terlebih dahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal wa ya hasanal fi'al wa ya qa'iman bila zawal. Wa ya mubdi'an bila mithal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Amin amma ba'd. Kemarin ada tamu. Dalam obrolan itu ada sebuah pertanyaan yang saya kira bermanfaat untuk mengisi dialog publik ini. Pertanyaannya, bagaimana menurut saya terkait dengan Gus Nuril dalam diskursus nasab ini yang begitu menakutkan, garang, dan istilah dia itu nandes. Tentu meskipun berbeda pola dan model antara Gus Nuril dengan komunitas yang lain yang sama-sama merasa ingin memberikan dampingan kepada masyarakat karena efek oknum-oknum habaib yang sudah tidak dalam hitungan jari lagi, yang betul-betul meresahkan masyarakat dalam tanda kutip, yang bisa dilacak secara langsung di sosial media atau diteliti langsung di tengah masyarakat. Dan secara langsung terkait dengan Gus Nuril, saya sampaikan ke penanya, saya bisa memahami kondisi Gus Nuril karena Gus Nuril pernah dari Gus Dur, mengawal Gus Dur yang benar-benar menghadapi benturan yang luar biasa dengan mereka yang betul-betul tidak menerima pandangan-pandangan kritis, mencerahkan dan membebaskan dari Gus Dur. Rata-rata ingin menguatkan kehendak kuasa, status kehabaiban yang masuk dalam dominasi kepemimpinan Habib Rizik dan beberapa habaib yang lainnya yang hampir semua sudah arah atau simetris dengan model gerakan Habib Rizik. Itu nggak ringan itu benturannya itu. Di sosial media juga bisa dilihat. Saya bisa memahami secara psikologis dari kondisi psikis Gus Nuril sekarang ini ketika melihat fenomena habaib yang bahkan semakin parah 10 tahun terakhir ini. Dan juga kondisi psikis Gus Nuril yang memang pernah mengalami langsung diperlakukan tidak etis. Ketika beliau sedang memberikan ceramah, kemudian dihentikan, bahasa kasarnya diturunkan untuk tidak bisa melanjutkan pandangan dan ekspresinya di hadapan publik. Oh, ini sangat mengganggu secara psikis.
dan mengisi ruang memori yang tidak mengenakan sebagai sebuah catatan buruk perilaku oknum habaib yang bahkan menjadi pembenaran di kalangan para habaib sebagai sebuah langkah yang dianggap positif. Nyatanya dari komunitas keluarga Alawi para habaib di Indonesia tidak ada yang klarifikasi, bahkan berita di sosial media seolah-olah sebagai kemenangan hegemonik habaib, vis-vis Kiai Nusantara, katakan pendakwah dari kalangan masyarakat pribumi yang memang terrepresentasikan dari fenomena sosok Gus Nuril. Sehingga dalam diskursus nasab, Gus Nuril kelihatan ekspresif, dalam tanda kutip galak, nandes pernyataan-pernyataannya, seperti ada sebuah kondisi dan keadaan yang benar-benar telah beliau persiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, ekses sosiologis dari diskursus nasab. Saya memaklumi dan memahami Gus Nuril, meskipun pola pandangan berbeda, tapi saya memahami. Tentu bagi siapapun yang saat itu betul-betul berhadapan dengan komunitas habaib yang betul-betul membenci Gus Dur dan membuat 1000 langkah untuk perjalanan politik Gus Dur, atau ingin membuat mengkambing hitamkan atau membuat pembusukan terhadap pandangan dan gerakannya Gus Dur, sehingga gerakan kiai lokal yang mendunia dan mencerahkan, membebaskan, seperti membuat tidak nyaman dan membuat terganggu komunitas habaib yang di FPI. Dan memang jejak digital bisa dilacak. Jadi saya memaklumi dan memahami kondisi dan keadaan yang ekspresif yang dilakukan oleh Gus Nuril. Setidaknya juga untuk peringatan, calling down, atau introspeksi para habaib, ada sekian deret peringatan dari gerakan masyarakat Nusantara untuk membuat bagaimana habaib semakin introspeksi, tidak jumawa, tidak hegemonik, dan lebih komunikatif, lebih jawani, tidak rasial, lebih humanis, lebih mengedepankan kesetaraan, persamaan, dan kemanusiaan di tengah masyarakat Jawa. Bahkan kalau bisa kita ingin menyaksikan bagaimana para habaib akhir-akhir ini itu lebih nampak tidak dalam suasana publik yang merendahkan, meremehkan masyarakat Nusantara, termasuk para mukhibinnya juga, sehingga bisa belajar dari para kiai yang betul-betul memahami lokal wisdom, kearifan lokal, dan juga menapak tilas pribumisasi Wali Songo, sehingga sebagai masyarakat pendatang yang sudah menjadi bagian daripada masyarakat Indonesia bisa lebih menghayati, merasakan proses sistem integrasi kebudayaan lama dari Yaman menjadi satu kebudayaan yang membaur dengan sistem kebudayaan Indonesia, wabil khusus Jawa, sehingga tidak ada lagi hegemoni dalam sistem sosial di tengah masyarakat Jawa, dan juga dengan masyarakat santri warga Nahdien betul-betul membangun sistem kesetaraan dan tidak lagi mengunggul-unggulkan nasab, mamer-mamerkan nasab, dan menjadikan
kapitalisasi nasab menjadi kekuatan hegemonik, menjadikan pundi-pundi masyarakat sebagai sebuah lumbung kapital dari aksi pengaku-akuan terhadap nasab yang telah diakukan secara publik sebagai nasab Nabi. Kalaupun masih tetap yakin sebagai cucu Nabi, silahkan. Tapi sistem publikasi pengakuan dan bentuk kapitalisasi harus dihentikan untuk terciptanya kesetaraan, harmonisasi kehidupan dalam ruang kehidupan sosial masyarakat kita. Baik, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu. Sangat-sangat luar biasa sekali dari apa yang baru saja beliau ungkapkan, beliau jelaskan. Dan saya rasa ungkapan tersebut sangat penting untuk kita ketahui bersama, ya. Dari berbagai hal yang telah beliau ungkapkan, ya. Tentu soal Gus Nuril, ya, ketika diberhentikan, ya, di atas panggung. Nah, itu bagaimana itu? Etikanya itu bagaimana? Nah, tentu kita dapat mencari, ya, video-video tersebut, dan saya rasa teman-teman dapat lah, ya, untuk menemukan video itu. Dan jika Anda masih belum tahu, silakanlah Anda cari, ya. Artinya, ya, seharusnya kalau mau menstop ataupun mau memberhentikan lah, ya, tentunya ya pakai cara-cara yang bagus lah. Artinya mungkin ke depan gitu, bilang, Gus, jangan diterusin, atau dengan cara yang lain, ya pokoknya dengan cara-cara yang bagus lah, itu, ya. Dan soal kenapa beliau diberhentikan, teman-teman saya rasa bisa mencari, ya, video tersebut. Anda lihat itu, ya, kenapa kok diberhentikan. Saya rasa di sana adalah kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja dari Al-Fakirat Official. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman dari ungkapan dari narasi ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya, ya. Walaupun Anda ya beda pandangan dengan saya mengenai apa yang telah saya lontarkan, ya. Ya, itu merupakan hal yang biasa lah. Mungkin cara pikir, cara pandang kita berbeda. Mungkin seperti itu. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja, akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.